Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Selamat bertemu dengan saya Pak Awas Kuning Manaransa yang dipanggil Pak Awas. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekali lagi untuk membagikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memberi penjelasan dan kemampuan untuk kami menjalankan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya membaca Wahyu pasal 2 ayat 10c. Yang lain Bapak Ibu silakan baca sendiri di rumah. Bunyinya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Dan dia melihat langsung apa yang Tuhan katakan. Malaikat dia saksikan. Pada saat itu Yohanes berada di Pulau Patmos. Dan dia mendapat penglihatan khusus. Dan penglihatan itulah dituliskan dalam kitab Wahyu. Terutama Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, dua pasal itu isinya ialah Tuhan berbicara kepada jemaat atau Tuhan berbicara kepada gereja. Apa yang Tuhan sampaikan, gereja itu adalah tubuh Tuhan yang nampak di dalam dunia. Tadinya Tuhan nyata bersama-sama dengan murid-muridnya secara jasmani. Tetapi sesudah mati, bangkit, naik ke surga, Tuhan bekerja di dunia ini, hadir di dunia ini, itulah melalui gerejanya. Dan di sini ada 7 sidang. 7 sidang itu mewakili gereja-gereja yang ada di dunia ini. Sidang itu sempurna, angkanya 7. Dan 7 sidang itu masing-masing mempunyai kekuatan dan mempunyai kelebihan. Itu untuk menunjukkan bahwa gereja di dunia ini tidak ada yang sempurna secara organisasi. Tapi kalau gereja itu kita katakan ialah hidup kita sebagai orang yang percaya, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga belum sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangan kita satu dengan yang lain. Dan ini yang hendak dijelaskan dalam kitab Wahyu ini. Tuhan memberikan penegasan, memberikan pengajaran, memberikan peringatan, memberikan koreksi kepada jemaat ketujuh jemaat itu. Dari ketujuh jemaat itu saya mengambil satu, dan jemaat satu ini namanya ialah jemaat di Semirna. Semirna itu nama kota. Jadi ada gereja di Semirna atau gereja Semirna. Dan terhadap gereja Semirna itu Tuhan berbicara secara khusus ialah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia itu apa sih? Setia. Bapak Ibu sudah mengerti setia itu. Tapi mungkin dalam khotbah ini kita mengerti lebih jauh. Setia itu dalam bahasa Yunani itu pistis atau pistos. Itu setia. Maksudnya itu setia itu tetap beriman, tetap percaya. Atau setia itu artinya iman dan percaya. Saya katakan kita berpikir lebih maju sedikit, setia itu biasanya itu tetap. Tapi dalam penyelidikan saya, setia itu bukan tetap.
bukan hanya tetap. Setia itu bertumbuh terus bertumbuh, terus bertumbuh. Sampai kepada kesempurnaan, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak mundur, tapi setia itu maju, berkembang. Salah satu Bapak Ibu ingat, Yohanes 3 ayat yang ke-30. Biarlah aku makin berkurang-kurang, tetapi dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, makin bertumbuh. Dalam kehidupan kita ini, itu namanya setia. Diri kita, kemanusiaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, masalah kita, makin hari makin berkurang. Tetapi keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, makin lama makin bertambah. Sampai kepada kesempurnaannya. Itu artinya setia. Yang berikutnya, mengapa kita perlu setia? Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu ini, yang mulai dari ayat yang ke-8, kalau kita membaca di situ, ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalau membaca keseluruhan dari sidang Jemaat di Smyrna ini, dua saja sebenarnya. Dua saja sebab kesusahan itu. Dua saja mengapa kita harus setia. Satu, kita harus setia karena datang penderitaan, adanya penderitaan. Tetapi dua, mengapa kita harus setia? Karena adanya kekurangan. Nah, tapi Bapak Ibu dapat tambahkan, ini secara konteks yang dekat, dua ini aja. Penderitaan atau kesusahan, tapi juga ada kekurangan. Kalau kita tanyakan dalam kehidupan kita, mengapa sih kita harus setia? Setia itu karena banyak sekali persoalan. Persoalan itu apa? Persoalan itu ialah kesusahan. Persoalan itu ialah penderitaan. Persoalan itu ialah kekurangan. Persoalan itu ialah fitnah. Persoalan itu ialah orang berbicara tidak jujur kepada kita. Persoalan itu ialah kesombongan. Persoalan itu ialah kita malas. Banyak sekali yang membuat kita tidak setia. Oleh karena itu Tuhan katakan ke jemaat dalam kitab Wahyu, jemaat Smyrna ini, hendaklah engkau setia. Sekalipun ada penderitaan, hendaklah engkau setia. Sekalipun ada kekurangan, hendaklah engkau setia. Sekalipun ada masalah, hendaklah engkau setia. Sekalipun ada orang yang membicarakan kita. Dalam konteks sekarang, barangkali kita bisa tambahkan banyak sekali mengapa kita harus setia. Salah satu yang dapat merampas kesetiaan kita itu secara pelan-pelan ialah kesenangan duniawi. Kenyamanan membuat kita tidak setia. Pada saat kita menderita, kita setia. Pada saat kita kekurangan, kita setia. Pada saat kita masih sederhana, kita setia. Tapi pada saat kita memiliki segala sesuatu, dalam tanda kurung, kita hilang setia kita. Kita memiliki ekonomi yang baik, keuangan yang baik, kita memiliki jabatan, kita memiliki pengalaman, kita memiliki saudara-saudara yang lain. Kadang-kadang hilang kesetiaan itu. Dan itu yang dikatakan dalam ayat ini. Yang berikutnya, yang ketiga, setia itu setia dalam bidang apa?
setia itu seperti apa? Ada banyak sekali, saya bisa sebutkan dalam penggalian saya panjang sekali, apa saja kita harus setia. Tapi saya singkatkan saja, karena waktu, setia itu ialah terutama kita setia kepada pengakuan iman kita. Dengan kata lain, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita katakan Kristus only. Hanya Kristus. Kristus yang terutama. Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Christ in me. Kristus hidup di dalam aku. Tetapi lama-kelamaan pengakuan ini kadang-kadang karena dunia, karena kekurangan, karena masalah, karena apa, kita mulai bimbang. Ada jemaat yang mulai bimbang. Bahkan jemaat bukan hanya mulai bimbang, ada yang terhanyut. Ikut kepada arus dunia ini. Dan sebagian, doa saya itulah Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini. Sebagian itu masih ada yang setia. Menderita, kekurangan, diolok, mewah, mendapat segala sesuatu, tetap setia kepada Tuhan. Siapa itu? Itulah Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya ini. Puji Tuhan. Yang kedua, setia dalam bidang apa? Tadi itu setia dalam pengakuan iman. Yang kedua, kita setia kepada firman Allah. Ini firman Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru. 66 kitab itu adalah firman Allah. Kita setia kepada firman Allah. Setianya bagaimana? Ada beberapa segi. Barangkali ada yang Bapak Ibu sudah biasa, tapi ada yang saya pikir bagi Bapak Ibu sesuatu yang baru. Setia kepada firman ialah kita membaca Alkitab. Ini tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, jadikanlah Taurat Tuhan itu sebagai satu kesukaan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Saya tertarik kepada istilah ini, kesukaan. Membaca Alkitab itu kesukaan. Bukan oleh karena peraturan. Bukan oleh karena didorong oleh orang tua anak-anak membaca Alkitab. Tapi ada kerinduan sendiri. Jadikanlah firman Allah itu kesukaan. Tapi yang kedua yang ingin saya katakan, barangkali ini khusus untuk para pengkhotbah, majelis. Firman Allah itu jangan ditafsirkan lain dari apa yang Tuhan inginkan, dari apa yang Tuhan maksudkan. Seringkali kami dapat tidak setia kepada firman Allah. Berkhotbah, tapi bukan mengkhotbahkan ayat yang dibaca. Yang dikhotbahkan diri sendiri, yang dikhotbahkan pengalaman. Maka setia yang kedua ialah setia kepada firman. Sebagaimana Tuhan berbicara pada masa lalu, apa artinya pada masa kini, dan apa artinya pada masa yang akan datang. Saya memberikan contoh, tidak setia kepada firman. Kalau kita membaca dalam perjanjian baru, waktu Yesus mengajar, datang seorang pejabat pemerintah. Perkiraan saya dia masih pakai pakaian dinas, tapi orangnya agak pendek. Dan dia tidak bisa melihat Yesus yang mengajar. Karena dia tidak bisa melihat Yesus yang mengajar, dia memanjat pohon. Pohon itu ialah namanya pohon ara. Dan saya bersyukur, saya sudah 2 kali ke Israel, dan saya menyaksikan pohon itu. Namanya pohon ara.
Tapi apakah pohon itu yang dinaiki oleh Sakius yang ada sekarang di Israel itu tanda tanya besar. Tapi ada pohon yang dikatakan inilah yang dinaiki oleh Sakius. Para pengkhotbah pada masa kini, seringkali saya dengar, pohon itu ialah pohon kesombongan. Pohon itu ialah pohon keangkuhan. Pohon itu ialah pohon duniawi. Dan memang respon orang lain juga luar biasa. Saya juga jadi bingung. Tapi uraiannya itu salah. Mengapa Sakius naik pohon? Bukan pohon kesombongan. Bukan pohon ketamakan. Bukan pohon kekayaan. Mengapa dia naik pohon? Karena dia rendah, tubuhnya pendek, dia berusaha. Itu berarti dia naik pohon itu karena kerinduannya, dia mengatasi semua masalah. Dia naik pohon kerinduan. Yang ditekankan itu ialah kerinduannya mencari Tuhan. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat seperti ini yang kadang-kadang itu menarik kelihatannya. Saya dalam minggu lalu, karena sekarang kalau mau cari khotbah itu banyak sekali dalam HP, banyak sekali, tinggal pilih-pilih saja. Dan saya mendengar 2-3 khotbah dalam satu malam. Tapi ada yang baru bagi saya, dan saya mengatakan saya tidak mengerti, saya tidak mengkritik pengkhotbah itu. Tapi dia bilang, pada waktu manusia diciptakan, manusia ditaruh di taman yang gersang. Tidak ada air, tidak ada pohon, di padang gurun. Sebab itulah Tuhan menciptakan perempuan, Tuhan menciptakan pohon-pohon, supaya manusia tidak hidup di padang gurun. Nah, saya merenungkan itu, bagi saya itu satu pengertian yang baru. Yang saya tahu, Tuhan menciptakan segala sesuatu, pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan isinya, Tuhan menciptakan pohon, Tuhan menciptakan binatang-binatang, baru Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia hidup dalam taman itu. Oke, saya bukan mengkritik, tapi saya katakan, itu namanya kita harus setia dengan pemberitaan firman. Dan kami, saya terutama, saya bicara kepada diri saya sendiri, bisa terjadi tidak setia. Nah, maka saya dalam memikirkan ini, kepada jemaat di Smyrna, Tuhan menginginkan supaya mereka setia kepada firman Allah. Yaitu membaca Alkitab, setia kepada firman Allah. Dalam menerapkannya, setia kepada firman Allah. Jangan diganti dengan ilmu-ilmu lain. Saya seringkali mengatakan seperti ini. Baik di gereja atau dalam pelayanan-pelayanan yang besar. Kadang-kadang hamba Tuhan bukan memberitakan firman Allah sebagaimana tertulis. Dan itu saya sebut Daud ditawarkan senjata Saul untuk berperang. Tapi kita ingat apa yang Daud katakan. Tidak. Dia hanya memakai apa yang ada pada dia. Apa yang ada pada Daud ialah ali-ali. Ali-ali itu batu. Batu itu semacam panah. Bukan yang hebat untuk mengalahkan Goliat. Tapi batu itulah yang mengalahkan Goliat. Itu berarti bagi saya itulah firman. Memang kita harus belajar ilmu lain. Banyak ilmu di dunia ini kita harus belajar. Tapi ratu, Queen of Science, itulah firman Allah. Dan firman Allah itu kita harus setia. Setia membaca dan setia juga menguraikannya sesuai dengan maksud Tuhan. Dan setia juga kita menyampaikannya kepada orang lain. Barangkali dua lagi, tapi saya tidak uraikan panjang. Jenis kesetiaan kita itu dalam bidang apa? Setia dalam beribadah. Nah, ini memang sulit ya. Coba Bapak Ibu lihat di gereja mana saja. Harap tidak di gereja Bapak Ibu Saudara. Harap tidak. Kalau diajak beribadah,
Kadang-kadang tidak semua anggota jemaat tertarik. Apalagi kalau diajak ada malam doa, hanya berapa persen aja dari anggota gereja yang hadir. Kadang-kadang hanya 1-2 majelis dengan pendeta dan istrinya. Tapi coba adakan perayaan ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, perayaan ulang tahun gereja. Kita berusaha untuk hadir. Nah, ini tidak salah, ya. Belum pasti salah. Tapi apa yang ingin saya katakan, kalau bisa kita berlomba-lomba dalam ibadah, dalam kebaktian. Ya, kita berlomba-lomba. Jangan kita bermalas-malas. Dan yang keempat, kita setia dalam bidang apa? Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ini untuk kita semua, termasuk untuk saya. Kita setia dalam memberikan persembahan. Persembahan itu ialah terutama hidup kita. Hidup kita seluruhnya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita berada di atas mezbah Tuhan. Tapi persembahan, selain kita mempersembahkan hidup kita dengan segala-galanya, seutuhnya, yang biasa kita lakukan ialah kita memberi persembahan. Memberi persembahan itu ada namanya persembahan sukarela. Memberi persembahan itu adalah persembahan wajib, persepuluhan. Memberi persembahan itu ialah persembahan bersama. Memberi persembahan itu ialah janji iman. Memberi persembahan itu ialah sebagian dari harta kita untuk pelayanan. Pelayanan misi, pelayanan orang lain. Setia dalam memberi. Terima kasih banyak, gereja kami sangat setia dalam memberi. Tapi barangkali ada yang kita harus evaluasi lagi. Yang berikutnya yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, upah dari kesetiaan. Ya, upah dari kesetiaan. Saya baca sekali lagi ayat ini. Dalam ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Upah itu mahkota kehidupan. Saya membaca, terus terang juga saya melihat kamus. Mahkota itu apa? Mahkota itu ialah lambang kemenangan. Mahkota itu apa? Mahkota itu adalah jabatan. Mahkota itu apa? Mahkota itu adalah status. Mahkota itu apa? Mahkota itulah yang kita dapat berkat dari Tuhan. Dan di dalam memikirkan ini, dalam konteks ayat ini, dalam arti apa yang dibicarakan dalam ayat ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Maksudnya mahkota kehidupan itu adalah mahkota kehidupan yang kekal. Kalau kita pindah, saya pakai istilah pindah, habis waktunya di dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan hargai kita. Dari apa yang kita buat, dari apa yang kita lakukan. Dan Tuhan memberikan kita mahkota. Tapi saya berpikir, mahkota itu bukan berarti mahkota kehidupan yang kekal. Mahkota itu ialah kehidupan sekarang ini dan di sini. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita merasakan kenikmatan surga itu di sini dan di sini. Dan saya memakai dua istilah. Satu istilah yang biasa, yang kedua itu istilah yang saya baca dari buku. Istilah yang biasa ialah pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kenikmatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenikmatan itu
kebahagiaan, kesenangan, kecukupan yang saya namakan semuanya itu ialah kita mencicipi kebaikan surga. Kita belum ke surga, tapi di dunia ini orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus mencicipi, merasakan ketenangan, merasakan kelimpahan, baik dia ataupun anak-anaknya, merasakan perlindungan, merasakan kedamaian. Itu kita rasakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya kadang-kadang kita tidak puas. Tapi kalau kita renungkan, itu luar biasa. Kemarin ada seorang ibu di kota yang lain, bukan di Kota Batu di sini, ulang tahun. Tapi di gereja kami juga ada yang berulang tahun. Ada juga yang ulang tahun pernikahan kemarin. Saya tidak sempat mengunjungi, tidak boleh mengunjungi, tapi mendoakan. Tidak semuanya bisa kirim WA, tapi berusaha. Ya. Ulang tahun. Nah, ulang tahun itu salah satu Mazmur 139 ayat yang ke-14. Ini Mazmur yang hafal. Saya hafal Mazmur itu dan indah sekali. Apa bunyinya Mazmur itu? Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu pemazmur katakan begitu. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat, ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya merenungkan itu. Bapak Ibu bersyukurlah, ada yang lahir di rumah sakit yang mewah. Ada yang lahir dibantu oleh dokter, oleh perawat. Tapi banyak orang, termasuk saya, lahir tidak dibantu perawat, tidak dibantu dokter. Lahir bukan di kota besar, di tempat yang sederhana. Tapi saya jadi manusia seperti Bapak Ibu lihat sekarang. Maka saya bersyukur kejadian manusia itu dahsyat. Kejadian manusia itu ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan keajaiban itu kalau kita gali pengetahuan kita gali jiwa kita dapat mengembangkan diri kita sedemikian rupa. Kita bersyukur untuk itu. Sekaligus Bapak Ibu semua yang ulang tahun, baik bulan lalu atau bulan ini, saya turut bersyukur dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi mahkota kehidupan itu ialah kehidupan di surga. Tapi sekarang kita mencicipi. Nah, istilah yang tadi saya katakan itu saya lihat di kamus. Kalau Bapak Ibu tidak setuju nggak apa-apa. Tapi saya lihat di kamus. Dikatakan kehidupan Kristen di dunia ini cicipan. Nah, cicipan itu juga asing di telinga saya. Cicipan. Maksudnya itu dicoba, dites kehidupan di dunia ini. Dan Bapak Ibu jangan takut. Tidak ada kehidupan yang lebih berbahagia daripada kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan yang lebih nikmat daripada kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun dalam konteks ayat ini kita menderita, sekalipun dalam konteks ayat ini kelihatannya secara jasmani kita kekurangan, tapi Tuhan kita tidak pernah melepaskan kita. Yohanes 1 ayat 12. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat, kita menjadi anak-anak Allah. Allah itu luar biasa. Allah itu menciptakan. Allah itu punya segala sesuatu. Allah itu memperhatikan kita. Itu luar biasa. Kita bersyukur untuk itu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, hendaklah kamu setia sampai mati.
Saya pakai istilah ayat ini kalau bisa kita jadikan check up spiritual. Check up spiritual. Check up spiritual itu ialah kita memeriksa diri kita secara rohani. Saya bersyukur kalau Bapak, Ibu, Saudara di mana saja berada, baik anak-anak, pemuda, remaja, dan orang tua tetap setia. Saya bersyukur. Tapi check up spiritual itu kita juga jujur. Apakah ada kemunduran kehidupan kita? Karena masalah, karena kekurangan, karena sakit penyakit, atau seperti tadi saya katakan sekarang, karena kenyamanan, karena kesempatan, karena keluar biasaan, karena kedudukan, karena status, karena kita dapat memiliki banyak hal. Saya tidak katakan memiliki segala sesuatu. Kita dapat menggapai banyak hal. Apakah kita masih setia? Itu namanya check up. Kita check up juga apa? Kita check up juga kita dalam membaca Alkitab. Kita check up apa? Check up datang kebaktian. Kita check up apa? Kita check up juga kita memperhatikan orang lain. Doa saya, Bapak Ibu sekalian dan saya, kita saling mendoakan. Saling mendoakan supaya kita tetap setia. Setia sampai apa? Wahyu 2 ayat 10 katakan setia sampai mati. Ukurannya ialah, jangkauannya ialah, pada hari terakhir kita masih tetap bersama-sama dengan Tuhan, setia. Doa saya Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua kuat, Bapak Ibu bersukacita, bertahanlah bersama-sama dengan Tuhan dalam menghadapi banyak masalah. Dan Tuhan kita pasti menolong kita semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami membaca Wahyu pasal 2 ayat 10. Tuhan menginginkan gereja, Tuhan menginginkan kami, Tuhan menginginkan keluarga-keluarga Kristen, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, supaya kami tetap setia dalam Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada kebutuhan-kebutuhan yang kami tidak bisa capai, sekalipun mungkin juga kami tidak dimengerti orang lain, tolong kami semua untuk kami setia dalam Tuhan, sampai kami mengakhiri hidup ini dengan nafas yang terakhir. Terima kasih juga Tuhan katakan, pada saat kami mati, kami menerima mahkota kehidupan, yaitu mahkota kekal. Tapi dalam uraian hari ini kami bukan hanya tertuju kepada mahkota kekal itu. Memang itu sesuatu yang akan kami terima. Tapi kehidupan Kristen yang benar selama di dunia ini, kami nikmati dengan luar biasa. Ketenangan, kedamaian, pemeliharaan, kecukupan, bahkan bukan hanya cukup, berlimpah dalam kehidupan kami semua. Saya doakan untuk semua yang ulang tahun dalam minggu ini, dalam bulan ini, bahkan semua yang ulang tahun dalam bulan yang lalu, yang ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan berkatilah mereka satu demi satu. Saya tetap mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bergumul dalam bidang ekonomi. Tuhan cukupilah mereka, bahkan limpahi mereka. Seperti Tuhan melimpahkan berkat yang besar setelah melewati masalah-masalah, khususnya sakit penyakit corona yang masih diderita oleh bangsa kami, bahkan dunia sampai pada masa kini. Saya berkati semua Bapak Ibu sekalian, dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bilang amin, bilang amin, bilang amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.